Gimana adik-adik mahasiswa kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Pak Andika sudah datang? Sepertinya belum. Belum ya. Bu Febri ini adik-adik berarti itu ya siap-siap praktek coklat ya? Oh, nggak apa-apa nanti sekalian aja deh. Kemarin diterangin apa sama Pak Andika? Kemarin dengan saya minggu lalu. Oh, sama Bu Febri. Pak Andika kemana, Bu? Andika nggak tahu, tiba-tiba ada terus menghilang. Itu. Oke. Supaya kita tersinkronisasi, boleh ada satu orang yang menyampaikan kemarin terkait materinya Bu Febri. Iya Bu, permisi, kiranya boleh mencoba. Silakan. Ya, jadi kemarin Bu Febri itu menjelaskan metode melelehkan coklat itu ada 4. Yang marmer itu table marmer, terus itu ada injeksi. Tabler. Ya itu. Lalu ada injeksi, terus ordinary sama di oven, di microwave. Microwave. Iya. Oke. Terus ada lagi? Dari saya segitu, mungkin teman-teman mau menambahkan. Saya mundur lagi. Sebelum Bu Febri itu Pak Andika ya yang jelasin ya? Iya betul. Ya. Pak Andika ya. Yang dari Pak Andika yang kalian dapatkan apa? Ini saya nge-review aja, takutnya saya overlap soalnya. Iya adik-adik mahasiswa. Setengah semester kemarin kita sudah berdiskusi, belajar tentang pembuatan candy. Ya, di mana bahan utama pembuatan candy itu adalah sukrosa, gula ya, baik itu sukrosa atau glukos atau fruktos. Nah, di setengah semester sekarang kita akan belajar tentang coklat confectionery. Ya, confectionery itu sendiri bermakna produk olahan, gitu ya. Jadi bukan hanya kita belajar tentang apa itu coklat seperti itu, atau bagaimana cara pengolahan biji kakao sehingga dia menjadi coklat yang setengah jadi seperti coklat bar. Contohnya seperti coklat couverture atau kompon. Tapi lebih luas lagi kita akan belajar mengenai bagaimana membuat, mengolah produk olahan coklat ya. Nah, di dalam dunia percoklatan ya, coklat itu masuknya pastry ya Bu Febri ya, masuknya ya. Jadi di dalam coklat, dunia coklat itu ada beberapa macam klasifikasi dari produk olahannya atau untuk coklat confectionery-nya. Yang pertama itu ada yang namanya coklat molding. Ya, apa itu coklat molding? Coklat molding itu adalah permen coklat. Kalau saya bilang permen coklat berarti bahan utamanya adalah coklat ya. Entah itu dari dark coklat, entah itu dari white coklat, atau entah dari milk coklat. Pokoknya coklat. Nah, di mana coklat molding ini cara membuatnya itu adalah dibentuk dengan cara dicetak. Jadi coklat molding itu membutuhkan cetakan. Nah, di dalam coklat molding itu ada lagi kategorinya. Yang pertama coklat molding dengan isi dan ada coklat molding dengan isi. Coklat molding dengan isi itu bahan isiannya banyak. Bisa menggunakan ganas, bisa menggunakan permen,
bisa menggunakan jelly, produk permen ya. Produk permen itu kan ada yang chewy, kemudian bisa juga menggunakan kue ya, cake misalnya brownies atau brownies yang dikeringkan. Bisa juga menggunakan kacang-kacangan. Seperti itu. Ya, dalam hal ini coklat molding itu bisa juga masuknya pralin. Kemudian ada lagi yang namanya coklat molding tanpa isi. Jadi coklat molding itu adalah permen coklat ya yang tidak diisi tetapi dia dicetak. Dibentuk dengan cara dicetak. Macam-macamnya ada yang namanya nah, ini terlihat tidak? Terlihat? Lihat ya. Ada yang namanya permen coklat dengan cetakan biasa. Jadi Anda punya cetakan, entah itu dari silikon, entah itu dari plastik, entah itu plastiknya tapi plastik untuk cetakan ya, bukan plastik yang tipis. Karena kalau coklat dilelehkan itu kan suhunya kan lumayan panas gitu. Ada yang dari akrilik, apapun bentuknya, kemudian Anda cetak saja, udah Anda tuangkan saja, udah biasa. Itu namanya permen coklat cetak biasa. Kemudian ada juga permen coklat yang menggunakan motif marble atau motif motif marble atau seperti belang-belang seperti itu ya. Jadi untuk membuat coklat motif marble ini memerlukan atau membutuhkan satu teknik, di mana kalau yang namanya marble itu kan berarti harus menggunakan warna yang kontras. Jadi warnanya itu bisa menggunakan 2 warna, minimal itu 2 warna, kemudian bisa 3 warna, 4 warna, seperti itu. Nah ini ada tekniknya. Tekniknya itu jadi kalau misalnya kalian menggunakan 2 warna, misalnya dari basic coklatnya aja. Basic coklat itu kan ada yang dark, kemudian ada yang kontrasnya lagi, yang putih ya, yang white coklat. Nah itu bisa dengan cara ketika ditempering, kemarin Bu Febri sudah memberitahu bagaimana cara menempering coklat yang baik, yang benar. Kemudian coklat itu dua coklat itu sama Anda ditempering dua-duanya. Setelah meleleh, kemudian salah satu warnanya itu Anda masukkan ke dalam ke dalam wadah tersebut. Seperti itu. Menggunakan sendok ya, menggunakan spoon, atau juga bisa jadi si coklat itu dua-duanya Anda masukkan ke dalam wadah satu lagi yang baru supaya tidak tercampur semua. Kemudian nanti sama Anda diaduk dengan lidi tapi tidak tercampur rata. Pokoknya yang penting ada liuk-liukannya, gradasinya seperti itu. Kemudian Anda masukkan ke dalam cetakan. Gitu. Bisa juga dengan dimasukkan ke dalam piping bag ya. Piping bag itu plastik segitiga. Kemudian nanti sama Anda agak sedikit dipencet-pencet piping bagnya, terus sama Anda nanti dimasukin ke dalam cetakan. Jadi tekniknya itu banyak. Nah, nanti coba saya cari di YouTube ya. Kemudian yang ketiga, permen molding, coklat molding itu bisa juga dengan modelnya itu seperti coklat lollipop. Jadi dia punya cetakan, kemudian nanti dikasih stick, ya, stick pegangan seperti itu. Apapun nanti cetakannya kan banyak tuh, ada yang bunga, ada yang karakter gitu ya, ada yang karakter itu kan ada yang kartun, misalnya seperti Donald Bebek atau misalnya Minion, wah banyak sekali. Nah, yang keempat adalah permen layer, coklat layer, ya, coklat lapis. Dimana untuk membuat permen lapis ini, permen molding yang jenisnya layer, ini juga minimal
layernya itu 2, minimal menggunakan 2 warna yang kontras. Kalau untuk basic itu bisa menggunakan yang dark dengan yang white atau yang milk dengan yang white. Kalau misalnya dark sama yang milk itu kurang kontras warnanya. Atau bisa juga misalnya Bu Maureen bisa nggak saya pakai yang white, terus untuk gradasi warnanya untuk layernya itu saya menggunakan pewarna makanan, boleh gitu. Itu juga boleh, nanti Anda tinggal tambahkan pewarna, misalnya Anda mau bikin coklat layer tapi ombre, jadi dari yang merah sekali, kemudian merah agak pink, terus pink agak pucat, pink pasta, kemudian pink pucat sampai ke putih, itu juga bisa gitu. Jadi pokoknya layernya itu minimal 2, atau misalnya mau merah putih itu juga bisa. Pokoknya minimal 2. Nah, biasanya atau secara tradisional kalau yang namanya permen layer itu takarannya itu sama. Artinya kalau misalnya untuk membuat satu layer itu takarannya sama, sehingga nanti akan menghasilkan tinggi layer yang sama juga gitu. Jadi nggak yang merah tebal banget, terus nanti yang putihnya agak tipis, terus nanti yang merahnya juga agak tebal gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi tingginya itu harus sama. Nah, sehingga untuk membuat permen layer yang seperti ini, karena memang harus tingginya itu sama ya, atau paling nggak misalnya Bu Maureen saya pengen bikin dominan merah gitu. Jadi merahnya itu misalnya tingginya setengah mili, terus misalnya 1 mili, terus yang putihnya itu setengah mili, terus nanti layer merah lagi 1 mili lagi gitu. Tapi paling tidak kan itu konstan kan, konsisten gitu. Jadi merahnya itu sama-sama 1 mili, terus nanti yang putihnya layer keduanya itu hanya setengah mili gitu. Nah, sehingga untuk melihat apakah ketebalan atau tinggi dari layernya itu sama atau tidak, berarti Anda harus menggunakan cetakan yang warnanya itu transparan. Kalau silikon itu nggak ada yang transparan. Silikon itu rata-rata, bukan rata-rata, memang semuanya itu berwarna. Kalaupun putih ya pasti putihnya putih susu gitu, sehingga akan sulit ketika nanti Anda membuat permen layer, karena nggak tahu nanti ini udah pas atau belum ya. Jangan-jangan nanti mungkin permukaan lantainya kurang datar, agak miring, sehingga untuk coklatnya juga ternyata miring-miring seperti itu. Sehingga yang paling tepat itu adalah yang bening. Yang bening itu bisa dari mika atau juga bisa dari akrilik. Kalau untuk marble atau permen yang lollipop, kalau yang marble itu bisa pakai apa aja, karena kalau marble kan yang penting motif marble-nya itu terlihat gitu, bukan motif marble yang seperti 2 coklat kemudian Anda campur jadi hampir tercampur ya. Enggak, kalau motif marble itu dia karakteristiknya itu harus terlihat campurannya gitu, jadi nggak terlalu nyampur sekali. Kemudian kalau untuk yang lollipop, nah yang lollipop ini biasanya kan orang itu berbeda ya. Kalau yang lollipop itu berbeda dengan yang cetakan biasa. Kalau yang lollipop itu biasanya setiap detail dari karakter tersebut itu memiliki warna yang berbeda. Misalnya di situ lollipopnya itu Easter egg, jadi si telur Paskah. Nah, telur Paskah itu kan misalnya ada motif bintangnya, kemudian bentuknya telur gitu ya, setengah telur. Kemudian ada motif bintang, ada motif love, atau ada motif pita. Nah, maka detail-detail seperti itu harus memiliki warna yang berbeda. Misalnya bintangnya warna merah, kemudian love-nya warna pink, terus pitanya warna hijau, karena memang warnanya itu harus sesuai dengan temanya. Kalau Easter itu kan atau Natal misalnya itu kan lebih dominan ke merah, putih, dan hijau seperti itu. Maka warnanya juga harus disesuaikan. Kemudian nanti warna telurnya itu harus yang memiliki warna yang kontras dengan detail-detail ornamen yang tadi gitu. Atau misalnya minion gitu, bentuknya minion. Nah, maka Anda kan harus melihat
Minion itu warnanya apa sih? Oh, bajunya biru. Maka nanti untuk detail baju Minion Anda harus kasih dia coklat warna biru gitu. Kemudian untuk bodinya sendiri, untuk badannya si Minion itu warna kuning, maka Anda harus menggunakan coklat yang kuning. Terus bagian, misalnya di situ ada detail bagian matanya. Matanya apa sih? Oh, warnanya hitam dan putih gitu. Maka Anda harus menggunakan warna tersebut. Seperti itu. Ya, detail-detailnya harus diperhatikan. Nah, kalau seperti itu, maka Anda juga nggak bisa menggunakan cetakan yang menggunakan bahan silikon. Itu bisa sih sebenarnya, tapi akan menyulitkan nanti ketika melihat gitu. Ini udah warnanya tercover semua atau belum, seperti itu. Memang plusnya itu kalau cetakan yang menggunakan silikon, dia enak untuk dibuka, sehingga coklat itu untuk menjadi patah atau coklat itu untuk tercungkil sedikit di cetakan itu kecil gitu, karena lebih elastis ya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya untuk membuat coklat lollipop yang memang memiliki detail itu agak susah kalau yang menggunakan silikon, sehingga yang tepat itu kebanyakan itu adalah mika. Itu lebih gampang sih kalau mika. Tapi kalau untuk hasil yang bagus itu sebenarnya lebih bagus kalau yang pakai akrilik. Nah, kalau untuk yang Anda mau membuat coklat molding biasa, itu menggunakan cetakan apa saja nggak masalah, karena untuk detail itu tidak terlalu difikirkan, karena dia cuma udah coklat dilelehkan, ditempering, kemudian dicetak seperti itu. Kemudian oh ya, terkait dengan warna. Ya, jadi coklat itu bisa diwarnai. Coklat yang bisa diwarnai itu coklat yang putih ya, karena memiliki warna dasar. Terus nanti kalian bisa warnain coklat itu dengan pewarna makanan. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalau coklat, karena kan dia base-nya itu adalah lemak ya. Balik lagi ke penjelasan coklat di awal, coklat itu kan dari biji kakao, dari cocoa nibs ya, dari biji coklat. Kemudian dalamnya itu kan ada nibs ya namanya. Terus di mana biji itu memiliki kadar lemak yang tinggi. Ya sebenarnya tuh dia kadar lemaknya tinggi. Makanya kalau untuk membuat coklat pasta atau cocoa liquor itu kan nggak perlu pakai air. Jadi dia tinggal digiling aja, digiling ya dengan waktu yang lama-lama kan nanti dia lemaknya akan keluar, kemudian akan menjadi agak cair ya, liquid. Nah, sehingga memang kandungan lemaknya itu lebih dari 50%. Maka pewarna yang tepat untuk mewarnai si coklat itu harusnya adalah coklat yang memiliki base-nya lemak juga. Jadi Anda harus cari yang oil base. Bisa nggak kalau misalnya menggunakan pewarna makanan yang menggunakan minyak? Nah, beda pewarna makanan yang menggunakan air gitu ya. Kalau kemarin kita belajar permen yang base-nya adalah gula, di mana untuk membuat permen itu, membuat candy itu kan selain gula, kita juga membutuhkan bahan pelarut, yaitu air bahan pelarutnya. Sehingga pewarna yang cocok adalah yang water based. Tapi berbeda dengan produk coklat, karena produk coklat itu kita nggak pakai pelarut, karena ya memang terbuatnya dari coklat yang ditempering, yang dilelehkan atau ditempering, udah gitu. Sehingga tidak membutuhkan bahan yang lain, kecuali bahan mungkin ada yang mau menambahkan bahan perasa atau pewarna gitu. Nah, sehingga bahan yang tepat untuk pewarna itu adalah yang oil base gitu. Ada kok untuk untuk membuat coklat itu ada khusus gitu pewarna coklat yang memang kalau Anda lihat itu dia oil base. Terus kalau misalnya bisa nggak Bu kalau kita menggunakan yang air? Bisa saja menggunakan yang air, tetapi kalau untuk produk yang marble itu kurang pas. Karena kalau yang marble itu pertama warnanya itu nanti nggak terlalu
kelihatan. Tapi kalau misalnya mau kelihatan, mau tidak mau kan kalian harus menambah takaran dari si coklat itu, si pewarna itu yang dia adalah sebenarnya air gitu. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi dari karakteristik hasil akhirnya. Nanti kalau misalnya coklat kena air, itu kan bisa membuat coklat itu tidak shiny gitu ya, tidak mengkilat gitu, malah warnanya akan menjadi butek gitu. Bahkan kalau untuk yang kasus seperti marble, nanti ketika Anda pegang, itu dia meninggalkan warna di tangan. Karena memang kan air sama oil kan dia nggak bisa homogen gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti Bu Febri bisa bantu ya Bu, dicarikan link pembuatan ganas, kemudian membuat pralin layer gitu di YouTube. Kemudian nanti linknya dikasih ke adik-adik lewat WA gitu ya, Bu Febri atau Pak Andika. Mungkin Iya. Oke Bu, oke kalau carikan. Terima kasih Bu Febri, Pak Kalau Andika. lihat file dulu di komputernya. Sepertinya ada. Ya, silakan. Disebutin. Gitu. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa dulu ini? Forza boleh ya, Bu? Silakan Forza. Bu, saya mau bertanya mengenai pralin yang glossy itu, Bu. Itu ketika kita sudah cetak pralinnya keluar glossy, terus kita mau simpen di mana, Bu? Kalau disimpan di chiller, apa glossy-nya hilang atau enggak ya, Bu? Enggak, harusnya enggak, Forza. Jadi kalau gimana? Meskipun chillernya dingin banget, enggak apa-apa itu. Menyimpan olahan coklat itu tidak di chiller, di ruangan ini aja, di bukan ruang terbuka, suhu ruang. Tapi dia pakai showcase, atau kalau tidak pakai showcase, ruangan itu harus ber-AC. Makanya suhu ruangan itu harus dikontrol. Kalau untuk produk coklat itu tidak lebih dari, saya lupa, Pak Andika sama Bu Febri mungkin punya info kalau suhu ruang coklat itu berapa ya? Tapi setahu saya kisarannya 20 sampai 25, Pak Andika, Bu Febri. Sehingga berapa Pak Andika? Biasanya berapa ya? Biasanya di bawah 30 derajat, Bu. Tapi di atas 14 derajat. Nah, tuh apalagi itu di atas 16, Forza. Memang kalau untuk coklat, Anda kalau datang ke dapur coklat di Surabaya itu ada dapur coklat yang di Jemur Sari. Kalau masuk itu di mejanya itu, di meja display itu ada pralin berjejer seperti itu. Nah, kalau kita masuk, ruangannya itu dingin karena memang produk coklat itu sudah di-set tadi kata Pak Andika di atas 14, di bawah 30. Setahu saya memang kisarannya 20 sampai 28. Gitu. Nah, dengan suhu yang dikontrol seperti itu, Forza dan adik-adik itu nggak akan bikin pralinnya itu dia menjadi burem. Karena suhunya segitu. Kalaupun turun misalnya 20, nanti suhunya turun jadi 25 paling gitu. Nggak langsung apa ya, kalau ke lemari es kan, lemari es itu suhunya 5 derajat ya. Di atas 3 derajat tapi di bawah 10. Nanti kalau misalnya dia keluar dari ruangan, dari si lemari es, suhunya dia langsung drastis itu. Ruangan itu kan sekitar kalau misalnya bukan ruangan coklat ya, kalau ruangan biasa suhunya kan sekitar 30-an gitu, Forza. Nggak akan burem. Bahan kita kan
kilatnya tidak Bu, kayak silikon, plastik, Iya, akrilik. iya. Yang bagus itu yang akrilik. Begitu, ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Silakan. Berarti ini yang pertama praktek yang coklatan PSI dulu, berarti Iya, betul. yang kedua baru yang ganas dan lain-lain itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Heeh. Bu Moren, ini saya kirim resepnya ganas di WA Ibu, coba cek dulu apakah sama dengan yang biasa diajarkan nggak? Takutnya berbeda. Oh iya Pak. Saya mau bisa nggak ya ini? Ini. Kalian bisa nggak buka tes karena saya ada pretest. Coba cek di WAG. Linknya bisa dibuka nggak? Oke, baik adik-adik, terima kasih ya. Ini saya post test saja untuk melihat tadi kalian itu mendengarkan penjelasan saya atau tidak, gitu ya. Jadi ini tidak akan saya masukkan ke nilai, hanya untuk evaluasi saya saja untuk pembelajaran hari ini. Begitu. Bisa dilihat yang paling tinggi itu, kalau dilihat ya, kalau dilihat yang paling tinggi itu Cantika, kelihatan nggak? Iya. Lihat ya, ada Cantika, Novia, Uslifatu, Nabila. Jadi ini selain dari benar atau tidak, tapi ada kecepatannya juga. Karena satu soal itu kan waktunya hanya 30 detik ya. Gitu. Jadi ini Novia, contohnya ini seperti Cantika dan Novia, skornya sebenarnya sama, tapi karena kecepatannya paling cepat Cantika, jadi dia scoringnya itu lebih tinggi. Gitu. Kemudian ada Uslifatul, ada Nabila ya, sebenarnya jumlah betulnya sama, tapi Uslifatul lebih cepat daripada Nabila. Seperti itu ya, ada Kirania, ada Rahma, dan ya yang lain-lain ya. Baik adik-adik, terima kasih pertemuannya untuk hari ini ya. Nanti tinggal menunggu resepnya saja dari kami, akan kami share di grup. Kemudian nanti kami juga akan cari beberapa teknik pembuatan coklat ya di YouTube supaya kalian bisa belajar langsung gitu. Itu terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk hari ini, Pak Andika, terima kasih, Pak Bu Febri juga terima kasih atas fasilitas platformnya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.